Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi, berlanjut lagi ke pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran terakhir di subtema 4 dan tema 2. Setelah ini kita akan ke penilaian harian tema 2. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ayo bermain peran. Nah, ini bermain peran kita lewati saja ya. Kalau peran itu berarti harus ada tokohnya, ada watak-watak dari tokohnya. Anak-anak sudah semuanya, sudah dipelajari semuanya. Sekarang ayo berdiskusi, kita lewati yang ini saja. Untuk menjadi kelompok terbaik maka diperlukan kerjasama. Masih ingat ya, kerjasama. Manfaat kerjasama ada 3. 1. Pekerjaan cepat selesai. 2. Pekerjaan berat menjadi ringan. Yang ketiga, menjalin persaudaraan dan persatuan. Nah, itu manfaatnya. Sekarang kita akan belajar bermacam-macam atau jenis peran yang ada di sekolahan. Di sini di sekolahan itu ada pelajar, ada guru, ada petugas keamanan. Apa tugasnya? Pelajar, tugasnya adalah untuk menuntut ilmu. Guru mengajarkan ilmu dengan baik. Petugas keamanan menjaga keamanan lingkungan sekolah. Nah, adakah peran yang lain di sekolahmu? Nah, ini sekarang contoh di sini. Nomor 1, perannya petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Ini contoh mengerjakan tugas anak-anak adalah ini. Tugas 1. Peran. Ini yang 1 sudah, yang kedua guru tentukan saja. Ada guru, sudah ya, guru sudah. Bu guru ganti saja. Ini apa ya? Ibu kantin. Ibu kantin misalnya. Ibu kantin tugasnya apa saja? Yang kedua, kepala sekolah. Nah, yang ini ketua kelas. Tugasnya apa? Coba anak-anak cari tahu. Yang kelima, satpam sekolah. Nah, masih tahu, ingat ya, ada satpam sekolah. Yang keenam adalah petugas kebersihan sekolah. Anak-anak tinggal mencari tugasnya saja, dikerjakan di buku tugas supaya muat. Nah, sekarang yang kedua, cobalah menggambar pembagian tugas peran seperti cerita di bawah ini. Kita hubungkan dengan pecahan anak-anak. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Ini tugas 2 anak-anak. Perhatikan ya, anak-anak harus menggunakan 3 warna yang berbeda. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani. Ada 4 petani. Petani A, petani B, petani C, dan petani D. Untuk mengolah tanah perkebunannya, pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama. Ingat, 16 bagian yang sama. Penyebutnya adalah 16. Lalu membagi tugas seperti berikut. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian saja. Nah, diingat-ingat ya, yang A 7 bagian saja. Anak-anak boleh mewarnai 7 bagian ini dengan warna merah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Nah, petani yang B hanya 3 bagian, boleh diwarnai dengan warna hijau. Petani C bertugas menanam cabai 2 bagian tanah, boleh diwarnai dengan warna kuning. Petani A 7, petani B 3 bagian, petani C 2 bagian. Berarti warnanya ada 4 anak-anak, tidak 3 ya, maaf, ada 4 warna. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah.
Petani D-nya 4 bagian. Boleh diwarnai dengan biru. Saya tidak punya warna biru, Bu Guru. Silahkan dengan warna yang lain, tetapi 4 petani ini warnanya berbeda. Ya. Nah, di sini sudah ada 16 bagian. Anak-anak tinggal memberi warna untuk petani A yang 7, petani B 3, petani C 2, dan petani D 4. Nanti ada 4 warna. Tuliskan bagian tugas tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Ini adalah tugas 2. 1. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Petani A ya, ditulis dalam pecahan adalah kalau 7 bagian dari 6 bagian yang sama besar, maka menulisnya bagaimana? Yang B, 3 bagian dari 16 bagian yang sama besar, ditulisnya bagaimana? Petani C, 2 bagian dari 16 bagian yang sama besar, pecahannya ditulis bagaimana? Yang terakhir, 4 bagian dari 16 bagian yang sama besar, ditulisnya bagaimana? Selesai untuk pelajaran yang ke-6. Terakhir ya, alhamdulillah kita akan ulangan harian ya. Nanti Bu Guru informasikan kalau sudah siap soalnya. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.